Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyuni dengan NIM H0422016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komponen aktif semikonduktor. Komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran arus atau mengubah sinyal listrik. Komponen pasif tidak membutuhkan sumber daya eksternal dan hanya berfungsi sesuai dengan karakteristik materi atau nilai komponennya. Komponen pasif digunakan untuk mengatur, menyimpan, atau memodifikasi sinyal dalam rangkaian elektronik. Berikut adalah komponen pasif yang digunakan dalam bidang elektronika. Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen pasif yang memiliki nilai hambatan tertentu terhadap arus listrik. Resistor berfungsi untuk membatasi atau mengurangi aliran arus dalam rangkaian elektronik. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang terdiri dari dua pelat logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kapasitor memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Yang ketiga, induktor. Induktor adalah komponen pasif yang terdiri dari kawat berlilit-lilit. Ketika arus mengalir melalui induktor, ia menciptakan medan magnetik. Induktor berfungsi untuk menyimpan energi dalam bidang medan magnetik dan menghambat perubahan arus dalam rangkaian. Yang keempat yaitu transformator, adalah jenis induktor khusus yang terdiri dari dua atau lebih gulungan kawat yang saling terkait magnetik. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan dan arus listrik dari suatu tingkat ke tingkat lainnya dalam rangkaian. Yang kelima yaitu resonator, komponen pasif yang digunakan dalam rangkaian resonansi. Resonator berfungsi untuk memperkuat atau memfilter sinyal dalam suatu rangkaian frekuensi tertentu. Dan yang terakhir yaitu kumparan. Kumparan adalah komponen pasif yang mirip dengan induktor, terdiri dari kawat berlilit-lilit. Kumparan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pembuatan sirkuit elektronik, peralatan elektronik, dan induksi nirkabel. Selanjutnya yaitu komponen aktif. Komponen aktif adalah elektronika, jenis komponen yang dapat mengendalikan arus listrik atau mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi lain. Komponen aktif membutuhkan sumber daya eksternal seperti tegangan atau arus untuk berfungsi dan memiliki kemampuan untuk memperkuat, mengubah, atau mengontrol sinyal listrik yang melewatinya. Beberapa contoh komponen aktif yang umum digunakan dalam elektronika adalah yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen aktif yang terdiri dari semikonduktor tipe P dan tipe N yang disatukan membentuk PN. Dioda memiliki dua terminal dan dapat berfungsi sebagai penyearah, yaitu mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah atau dapat digunakan sebagai komponen pelindung dan deteksi sinyal. Yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen aktif yang terdiri dari tiga lapisan semikonduktor, yaitu emitor, basis, dan kolektor. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal atau saklar elektronik. Yang ketiga yaitu fotodioda. Fotodioda adalah dioda khusus yang dirancang untuk mendeteksi cahaya. Ketika cahaya jatuh pada fotodioda, terjadi peningkatan arus listrik sesuai dengan intensitas cahaya yang diterima fotodioda. Digunakan sebagai sensor cahaya dalam berbagai aplikasi seperti dalam sistem pemindah barcode, pengukuran intensitas cahaya, dan komunikasi optik. Yang keempat yaitu light emitting dioda atau LED. LED adalah dioda yang dapat mengeluarkan cahaya ketika arus mengalir melaluinya. Cahaya yang dihasilkan oleh LED dapat berbagai macam warna seperti merah, hijau, biru, dan lainnya. LED digunakan sebagai sumber cahaya dalam lampu penerangan, layar LED, penerangan elektronik, dan indikator status pada perangkat elektronik. Dan yang terakhir yaitu optocoupler. Optocoupler adalah perangkat yang menggabungkan LED dengan fotodioda dalam suatu paket. Sinyal listrik dari suatu sisi optocoupler akan diubah menjadi cahaya oleh LED, dan cahaya tersebut akan dideteksi oleh fotodioda di sisi lainnya. Optocoupler digunakan untuk mengisolasi dan menghubungkan dua sirkuit listrik terpisah tanpa adanya kontak fisik, sehingga mengurangi gangguan dan resiko korsleting.
Semikonduktor adalah jenis material yang memiliki sifat konduktivitas listrik yang berbeda di antara konduktor atau material yang mudah mengalirkan listrik dan isolator material yang sulit mengalirkan listrik. Semikonduktor memiliki peran penting dalam teknologi modern, khususnya dalam industri elektronika dan komputer. Contoh material semikonduktor yang umum digunakan adalah silikon atau Si dan germanium atau Ge. Selain itu, terdapat juga material semikonduktor lain seperti gallium arsenide dan indium arsenide yang memiliki karakteristik dan aplikasi khusus. Struktur atom dalam semikonduktor adalah serupa dengan struktur atom dalam bahan lainnya. Struktur atom semikonduktor menentukan sifat-sifat khas bahan semikonduktor. Setiap atom semikonduktor terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, serta elektron yang berputar mengelilingi inti dalam lapisan elektronik atau orbital. Pada kulit terluar atom semikonduktor terdapat 4 elektron valensi yang memungkinkan mereka untuk membentuk kristal dengan susunan atom yang teratur dan berulang dalam pola 3 dimensi. Teori pita energi dalam konduktivitas semikonduktor. Struktur pita energi dalam semikonduktor adalah salah satu faktor penting yang menentukan sifat listrik dari semikonduktor. Struktur pita energi pada semikonduktor terdiri dari 3 pita energi, yaitu pita valensi, pita konduksi, dan pita terlarang atau gap. Pita valensi adalah kumpulan tingkat energi yang diisi penuh oleh elektron-elektron valensi, yaitu elektron-elektron terikat yang terlibat dalam ikatan kimia antara atom-atom semikonduktor. Pita konduksi adalah kumpulan tingkat energi yang dapat diisi oleh elektron-elektron yang memiliki energi lebih tinggi, sehingga dapat bergerak bebas dan menjadi pembawa muatan yang berkontribusi pada konduktivitas semikonduktor. Pita konduksi biasanya terletak di atas pita valensi dan selisih energi antara kedua pita ini adalah band gap. Band gap ini memisahkan elektron-elektron yang terikat pada pita valensi dari elektron-elektron yang bebas pada pita konduksi. Dalam struktur energi semikonduktor, band gap adalah perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi. Jika band gap-nya besar, hanya sedikit elektron yang memiliki energi cukup untuk bergerak dari pita valensi ke pita konduksi. Dua jenis pembawa muatan mayoritas adalah hole atau muatan positif dan elektron atau muatan negatif dalam semikonduktor. Elektron yang ada pada pita konduksi dan memiliki energi cukup untuk bergerak bebas dalam semikonduktor dikenal sebagai pembawa muatan elektron. Pada semikonduktor tipe N yang didop dengan dopan tipe N, elektron adalah pembawa muatan mayoritas. Pembawa muatan mayoritas dalam semikonduktor, pembawa muatan mayoritas memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada pembawa muatan minoritas. Pada semikonduktor tipe N, pembawa muatan mayoritas adalah elektron. Pembawa muatan minoritas, jenis pembawa muatan minoritas adalah jenis pembawa muatan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada pembawa muatan mayoritas dalam semikonduktor. Hole adalah pembawa muatan minoritas dalam semikonduktor tipe N. Meskipun semikonduktor tipe N memiliki elektron sebagai pembawa muatan mayoritas, hole kosong terbentuk di pita valensi. Proses dopan adalah penambahan atom atau molekul ke dalam bahan semikonduktor untuk mengubah sifat elektrik dan konduktivitasnya. Tujuan dari proses dopan adalah untuk membawa pembawa muatan elektron atau hole yang dapat meningkatkan konduktivitas atau mengubah tipe semikonduktor dari tipe P ke tipe N atau sebaliknya. Semikonduktor murni atau intrinsik memiliki konduktivitas yang lebih rendah karena hanya ada sedikit pembawa muatan yang dapat bergerak. Dua jenis dopan digunakan dan menghasilkan dua jenis semikonduktor.
Dopan tipe N seperti fosforus, arsenik, atau antimon ditambahkan ke semikonduktor tipe P menghasilkan semikonduktor tipe N. Atom pengotor tipe N memiliki lebih banyak elektron daripada atom semikonduktor tipe P. Jadi, ketika dopan tipe N dicampurkan dengan semikonduktor tipe P, atom pengotor melepaskan elektron ke pita konduksi yang menghasilkan. Oleh karena itu, semikonduktor ini memiliki konduktivitas yang lebih tinggi dan biasanya digunakan sebagai semikonduktor searah atau penguat arus dalam rangkaian. PN atau junction adalah pembatas antara dua bagian semikonduktor yang memiliki tipe dopan yang berbeda, yaitu tipe P atau positif dan tipe N atau negatif. Karakteristik utama PN adalah bahwa wilayah tipe P dan N memiliki perbedaan konsentrasi muatan. Di wilayah tipe P, muatan kondensasinya lebih tinggi daripada wilayah tipe N, yang merupakan dasar dari banyak perangkat elektronika, seperti fotodioda, transistor, dan dioda. Muatan-muatan ini saling berinteraksi di sekitar perbatasan saat dua wilayah semikonduktor digabungkan, membentuk zona netral disebut lapisan penurunan. Salah satu karakteristik PN adalah terbentuknya lapisan penurunan yang merupakan area netral di sekitar perbatasan antara area tipe P dan tipe N. Lapisan ini tidak memiliki pembawa muatan bebas sehingga berfungsi sebagai isolator atau penghalang arus listrik. Untuk mencapai keseimbangan dinamis, hole dan elektron saling berdifusi dari wilayah muatan mayoritas ke wilayah muatan minoritas. Ini menghasilkan lapisan pengurangan. Jenis-jenis semikonduktor, yaitu intrinsik, hanya terdiri dari atom-atom semikonduktor asli tanpa atom tambahan yang dimaksud untuk mengubah sifat listriknya. Ini disebut semikonduktor murni karena tidak mengandung dopan atau atom pengotor tipe P atau N. Semikonduktor ekstrinsik, semikonduktor yang telah mengalami proses dopan, yaitu penambahan atom pengotor tipe P atau N ke dalam bahan semikonduktor murni disebut semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik sangat penting untuk pembuatan berbagai bagian perangkat elektronika, misalnya junction PN yang merupakan struktur utama dari dioda dan transistor. Hanya dapat dibuat dengan menggabungkan wilayah semikonduktor tipe P dan tipe N telah didop.